Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa News Patroli TV yang selalu setia mengikuti tayangan berita dari kami. Kali ini kami akan sajikan berita yang lebih menarik lagi untuk kalian semua terkait sejarah berdirinya Candi Sumberawan atau juga disebut Stupa Sumberawan. Dan juga kami akan sajikan 4 narasumber yang akan memberikan statement dengan terkaitnya Candi Sumberawan dan sumber air yang mengandung makna dan banyak cerita yang ada di seputaran candi ini. Harapan kami untuk semua pemirsa channel News Patroli TV hatinya bisa menjadi terhibur karenanya. Sebelumnya, kami sarankan bagi pemirsa agar benar-benar mencermati tayangan kami ini dan bisa memahami terkait sejarah Candi Sumberawan ini. Selamat menyaksikan. Para pemirsa perlu diketahui bahwa Candi Sumberawan ini terletak di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Candi ini berbentuk stupa, sehingga banyak pula yang menyebut candi ini dengan nama Stupa Sumberawan. Candi ini berlatar belakang agama Buddha. Keberadaannya memiliki keistimewaan hal ini karena tinggalan berbentuk stupa yang jarang dijumpai di wilayah Provinsi Jawa Timur. Candi Sumberawan pertama kali ditemukan pada tahun 1904 oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 1935 Dinas Purbakala Hindia Belanda melakukan pengkajian atas bangunan tersebut, dan pada tahun 1937 berhasil dilakukan pemugaran pada bagian kakinya. Namun tidak diketahui dengan pasti kapan Candiawan didirikan. Menurut para ahli diduga bangunan ini didirikan sekitar abad ke-14 Masehi. Bahkan ada yang menduga bahwa daerah ini dulunya bernama Kasurangganan, yaitu daerah yang pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi ketika pergi ke Singosari. Hal ini diberitakan dalam kitab Negara Kertagama karangan Puprapanca yang disebut pada pupuh 35 bait keempat. Upaya pelestarian yang dilakukan terhadap Candi Sumberawan adalah dengan melakukan pencatatan melalui kegiatan inventarisasi, melakukan konservasi secara berkala, dan menempatkan juru pelihara. Upaya perlindungan hukum juga sudah dilakukan dengan menetapkan Candi Sumberawan atau Stupa Sumberawan sebagai cagar budaya sejak tahun 2010. Perlu diketahui Kota Malang selain dikenal sebagai kota pendidikan, juga banyak menyimpan peninggalan sejarah yang bisa jadi destinasi wisata menarik. Salah satunya Candiawan ini. Tidak hanya eksotis, bangunan purbakala di Kecamatan Singosari ini merupakan tempat sejarah yang terdapat beberapa sumber mata air di sekelilingnya. Selain itu kawasan Sumberawan ini terdapat tanaman dan pepohonan begitu subur, seperti pepohonan yang besar serta dedanan yang rindang dan hijau dan tinggi menjulang ke angkasa yang membuat hati menjadi pesona dalam memandangnya dan sejuk dirasakan. Sehingga Candiawan ini dijadikan tempat wisata yang bersejarah. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, sebelum kita saksikan dan mendengarkan di penjelasan terkait tempat-tempat yang dianggap sakral dan bersejarah dari 4 narasumber, marilah kita terlebih dahulu melihat sekeliling Candiawan ini. Ini adalah bagian tempat yang masih sakral dan nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang mengetahui sejarah tempat ini.
Inilah yang disebut sumber mata air kehidupan yang nanti akan dijelaskan dan diceritakan oleh juru pelihara Candi Sumberawan ini. Makanya kalau air ini langsung pakai itu dan ikannya senang. Berarti sering ngambil air di sini ya? Lumayan lah. Iya. Iya. Untuk minum ya enak. Masnya sendiri? Terus suasananya juga adem, Oh, ya gitu enak ya. sambil jalan-jalan, sambil rekreasi. Itu aja. Masnya sendiri dari mana? Dari Malang aja. Namanya? Adi, Adi usia? usia 35. Berarti sering ngambil sini ya? Minum aja sih, soalnya airnya saya taruh kamar gitu aja. Airnya sangat bagus ya? Lumayan bagus, seger, enak gitu loh. Soalnya sampai rumah juga kadang kamar panas itu airnya juga masih tetap dingin. Oke, terima kasih. Oke. Bisa dijelaskan terkait dengan mata air Sumberawan, sumbernya awan, sehingga karena muncul awan atau ini terus nguap ke atas, desanya disebut sumber awan. Nah, lebih tepatnya Tuyu Marto. Tuyu Marto itu, Tuyo itu air, Marto Amerta itu air abadi. Ini salah satu yang paling sakral, mata air yang tidak pernah surut meskipun musim kekeringan, paceklik apapun. Ini kura-kura, salah satu dewa. Ya, silahkan browsing sendiri mitologi kura-kura dari Wisnu itu seperti apa. Yang kasat mata sekarang berupa arca. Yang tak kasat mata penunggunya di sini adalah katak. Sehingga kalau di budaya prasejarah ada gong besar, upacara ngambil hujan itu juga ada arca kataknya. Kepercayaan di sini kalau datang ke sini bisa menemukan katak, ya keberuntungan akan menyertai Anda yang sangat besar. Bisa mencari kataknya, karena kataknya sakral. Harus bisa benar-benar detail melihatnya. Ternyata kataknya ada di tuh, nunggu di sini. Coba lihat ini. Karena tadi sudah mau pulang belum lihat kataknya, jadi nggak beruntung. Mumpung sini, silahkan di potret. Tidak ada yang berani ganggu katak di sini, dan selalu jumlahnya cuma satu. Biasanya ya hanya satu ini ya Pak. Tadi sudah cuci muka. Belum di sini. Silahkan mumpung Kalau di yang sini, bisa, ya. meskipun pakai bedak dan lain-lain, baiknya menghormati mata air sini ya, minimal cuci muka. Yang dari bawah sini Iya, ya Pak. dari di kurang. iya dengan Bapak siapa? Nuryati, Bapak Nuryadi di sini sebagai Juru pelihara. mantan juru pelihara. Bapak Nuryadi bisa dijelaskan terkait berdirinya Candi Sumberawan. Ya, Candi Sumberawan atau Stupa Sumberawan adalah satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Ditemukan pada tahun 1935. Gitu. Ya, Untuk candi ini kok berbentuk stupa atau bagaimana ini? ya memang dikehendaki oleh arsitekturnya dulu atau para Brahmana dan sepakat sama kerajaan gitu, yang didirikan stupa gitu. Karena fungsi sebelumnya zaman Kapitayan itu sudah terkenal untuk bertapa atau untuk meditasi. Jadi pendirian ini menyesuaikan Pada itu untuk era pemujaan pada Raja Raja Sanagara atau Hayam Wuruk kalau pendirian candi begitu. Apa saja yang ada di ini, Pak? Yang ada di area candi ini termasuk ya air yang terkenal air amerta atau air suci gitu. Air suci ini sebenarnya digunakan untuk apa, Pak? Ya termasuk fungsinya candi itu ya. Candi ini sebagai alat transformasi gitu. Jadi alat pengubah air biasa menjadi amerta. Konon air amerta itu air yang jadi perebutan para dewa dan raksasa dulunya. Barang siapa minum air amerta terhindar dari kematian gitu.
ternyata dalam perebutannya dimenangkan para dewa, makanya dewa itu nggak bisa mati karena minum air amerta. Pak, kisahnya itu bagaimana untuk yang zaman kolonial itu, Pak? Oh, zaman Tentang Belanda. zaman Belanda, waktu bersamaan dengan candi ini dibongkar Belanda, itu mbah saya juru kunci yang dulu itu jadi tenaga kasar untuk pemugaran candi ini. Gitu loh. Terus di pagi hari itu ada babi hutan celeng ditembak Belanda. Sudah kena bagian belakang, celeng tadi lari ke arah sumber itu, gitu, yang dinamakan sumber Kauripan. Celeng tadi bisa sembuh. Gitu. Ini tadi saya lihat kok ada semacam apa itu untuk mandi atau untuk spiritual, gimana Kak? Itu sebenarnya. Iya, sumber yang disakralkan ada dua, itu sumber Kauripan gitu, yang celeng ditembak tadi lari situ. Yang kedua sumber Kamulian. Gitu. Sumber Kamulian yang ada hubungannya dengan kebutuhan orang hidup. Nah, ada yang menghubungkan itu sandang, pangan, papan, rezeki, derajat, pangkat, jodoh gitu. Gitu, untuk berdoa ya. Inilah sumber Kamulian yang dimaksud oleh Bapak Nuryadi. Terus ini semacam batu ini sama apa itu termasuk juga lingga itu, iya. Bukan itu, ya, batu-batu candi atau jenis antofit gitu, dan sisanya rekonstruksi di situ gitu. Diperkirakan Belanda itu memperkirakan itu area puncak gitu, tapi setelah dipasang itu bukan. Ternyata ada yang mengatakan itu bangunan lain yang terkenal apa, Cupu Mane Astogino atau tempat air suci gitu. Mungkin jenengan ada himbauan pada masyarakat yang berkunjung di sini. Ya, tetap ikut melestarikan ini dan tidak apa ya, tidak bikin rusuh gitu, tidak mengotori maksudnya. Para pemirsa, sekarang kita lihat di sekeliling sumber Kamulian yang masih dibilang sakral. Para pemirsa, perhatikan gayung yang berwarna biru yang mengeluarkan remang-remang cahaya dan sinarnya sampai memantun ke batu itu. Ini bukan rekayasa, tapi benar-benar nyata. Perlu diketahui bahwa kami saat mengambil gambar tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat tanpa teman satupun di samping saya. Awalnya saya tidak tahu kalau gayung itu bersinar. Namun setelah selesai mengambil gambar video ini, saya amati dengan jelas kalau gayung itu bersinar. Ini bisa dibilang nyata kalau tempat ini benar-benar sakral.
Itulah tadi wujud dua mata sumber air yang masih disakralkan oleh masyarakat yang masih percaya dengan mitos selama ini, yaitu sumber air kehidupan dan sumber air Kamulian. Bicara soal sejarah berdirinya Candi Sumberawan dan dua sumber mata air yang masih disakralkan oleh masyarakat, perlu kami beritahukan bahwa Candi Sumberawan ada di Kitab Negara Kertagama dan candi ini sering dimanfaatkan oleh umat Buddha untuk peribadatan dan acara Waisak. Ini kebetulan besok pada tanggal 23 Mei tahun 2024 adalah menjelang Hari Raya Waisak bagi umat Buddha dan Candi Sumberawan ini digunakan untuk tempat perayaan Hari Raya tersebut. Sekarang marilah kita ikuti penjelasan dari Panitia Perwakilan Umat Buddha Indonesia Kabupaten Malang, yaitu Bapak Juli. Iya, dengan Bapak siapa? Saya Pak Juli, Pak. Pak Juli dari mana, Pak? Dari Walubi, Pak, mewakili teman-teman panitia. Hari ini saya mengantarkan surat pemberitahuan sekaligus surat izin dari Disputpar Provinsi Surabaya. Terkait dengan hari Waisak ini, gimana Pak persiapannya? Ya, hari ini kita mulai persiapan, Pak. Jadi Waisak itu di Candi ada dirangkai dengan dua sesi acara. Pertama pas hari H atau tanggal 23 Mei. Itu acara dimulai pukul 1, pukul 13 siang, Pak. Jadi acaranya nanti ada pradaksina juga, kemudian ibadah masing-masing majelis, kemudian ada meditasi, kemudian ada ceramah Dhamma yang disampaikan oleh Biku Sangha. Tanggal 2 Juni acaranya juga hampir sama juga. Namun yang membedakan adalah pesertanya lebih banyak, Pak. Karena tanggal 23 ini peserta banyak yang ke Borobudur, banyak yang mengadakan acara Waisak di wihara masing-masing. Kalau tanggal 2 serentak se-Malang Raya dan sangat ramai sekali kayaknya begitu, Pak. Sudah berapa lama Bapak mengikuti agama Buddha ini? Kalau saya sejak lahir saya agama Buddha, Pak. Cuman mengikuti prosesi di sini kurang lebih mulai tahun 2000-an ya, Pak. Di Sumberawan. Di Sumberawan. Di Sumberawan ini Iya. ya. Oke, mungkin ada himbauan Pak pada masyarakat setempat untuk hari Waisak ini, Pak. Baik, saya berharap pada masyarakat yang beragama Buddha untuk ikut bersama-sama memeriahkan Waisak di Candi Sumberawan tanggal 23 dan tanggal 2 Juni 2024. Gitu, Pak. Demikianlah sajian berita dari kami terkait sejarah berdirinya Candi Sumberawan dan dua sumber mata air yang masih dianggap sakral, serta penjelasan dari Bapak Juli terkait Hari Raya Waisak yang jatuh tepatnya tanggal 23 Mei tahun 2024 besok. Dengan berakhirnya keterangan serta penjelasan dari beberapa sumber yang sudah kami sajikan, maka berakhir pula sajian berita dari kami. Jangan lupa ikuti terus sajian berita-berita terbaru dari channel kami News Patroli TV. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.